Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, pemirsa dalam program Risalah Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan tidak pernah terputus untuk zikrullah, mengingat Allah dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi susah maupun senang, karena pada hakikatnya anugerah dan musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dari berbagai macam anugerah. Kita pun juga bersabar dan berdoa disambi dengan ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah demi musibah yang melanda negeri kita. Allahumma amin. Dan di antara ketaatan yang paling besar, dan itu salah satu bentuk taqarrub kita kepada Allah, yaitu dengan mengikhlaskan peribadahan hanya kepadanya. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai prolog kajian kita pada siang hari ini, kami akan bacakan potongan ayat 31 dari surat Al-Hajj. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi." Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukannya, membikin tandingan-tandingan baik dalam sifat rububiyah apalagi uluhiyah. Begitu juga mengingkari asma dan sifat ataupun menyimpangkannya. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihirri fi makanin sahiq. Man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Maka siapa saja yang menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia itu jatuh. Jatuhnya itu kalau orang Jawa bilangnya kayak jelungup itu. Jelungup dari atas ke bawah, tapi belum sampai bawah. Ya, belum sampai bawah ternyata fatahtafuhu tayru, disamber oleh burung. Burung-burung kayak elang, garuda, ya igel-igel itu samber. Bayangkan itu cengkramannya seperti apa. Autahwi bihirri, atau disamber angin yang kencang. Wus. Fi makanin sahiq. Dan itu nggak tahu terbangnya kemana lagi sampai bawahnya, kira-kira selamat apa ajur. Dan begitulah kemusyrikan. Kesyirikan membawa seseorang itu dalam kebinasaan. Tidak ada pintu selamatnya sama sekali, kecuali hanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga ini. Ya, dijaga supaya kita jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kemusyrikan, ya, dan senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah akan datang suatu zaman yang umatnya Nabi kita Muhammad SAW itu, kalau kita mengambil atau memotek lah ya, kita potek salah satu bab di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, itu beliau ada judul Maja'a anna ba'dha hadhil ummah ya'budul awthan. Akan datang sebagian dari umat ini yang mana mereka itu menyembah berhala.
Tentunya berhala itu bukan hanya patung. Kalau kelihatan nyata, bisa dipegang, bisa dilihat, ya konkret, itu dikenal dengan asnam, sonam, patung, wetringin, ya, kemudian samudra, gunung-gunung, itu diantara bentuk asnam. Adapun authan, banyak macam-macam. Dan rata-rata malah nggak kelihatan. Ada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setan, dengan jin. Maka setan dan jin ketika disekutukan kepada Allah, pada saat itu menjadi taghut, dalam saat itu menjadi authan. Wathanun yu'bad, berhala yang disembah, dipertuhankan. Ada orang yang mempertuhankan harta. Duit. Sampai ada jargon time is money. Waktu adalah uang. Ini milik jargonnya siapa? Ini bukan jargonnya orang yang beriman. Orang beriman nggak punya jargon time is money. Tapi punya al-waktu kasaif. Ya, waktu bukan hanya untuk uang. Kalau uang dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dunia itu ibarat bangkai kambing. Bangkai kambing yang dibawa di hadapan sahabat, cempe kalau orang Jawa bilang, itu pun telinganya sudah nggak normal. Disiarkan kepada para sahabat, siapa yang mau satu cempe ini seharga 1 dirham. Maka para sahabat menjawab dengan logis sekali. Ya Rasul, ini cempe kalau hidup saja, kita nggak mau. Apalagi sudah menjadi bangkai. Dan itulah gambaran dunia. Ya Allah mas. 1 dirham sekarang 70.000 kurang lebihnya. Dunia itu gambarannya 70.000. Lah kok kita sikut-sikutan sama dulur, jegal-jegalan sama kawan masalah proyek, ya sampai nggak tutur sapa, sampai bunuh-bunuhan hanya mencari 70.000, ya Allah. Itu pun bangkai kalau dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudahi. Ya, dunia kita butuhkan hanya untuk kehidupan, menunjang ibadah kita. Cukup di tangan, maksimal di saku, jangan sampai di hati. Kalau ada waktu yang keluarkan. Kalau ada lumbung akhirat, sedekah, wakaf, sampaikan. Ini yang menjaga. Karena ibarat pedang. In lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita nggak bisa memainkan, nggak punya skill bagaimana memainkan pedang dengan baik, dengan positif, maka pedang itu bisa menjadi bumerang. Waktu bisa jadi bumerang kita. Nah, apalagi kalau sampai kesirikan itu hanya berwujudkan dunia. Harta dipertuhankan. Kalau anak muda sekarang, follower, subscriber, apa wae penting. Ya, kalau bisa menambah followerku, apa saja saya jalani. Yang penting tambah subscribeku, apa aja dijalani. Mau suruh buka celana pinggir jalan, joget-joget ya di depan bangjo, dilakukan. Hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan follower katanya. La haula wala quwata illa billah. Sejauh mana pengorbanan kita mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah perintahkan, Rasul syariatkan. Ya. Sejauh mana kita berkorban untuk itu? Memelihara salat berjamaah, memelihara yang halal, menjauhi yang haram. Apakah sesemangat kita mengikuti apa kata follower kita? Ini yang ditakutkan, ada authan, ada berhala-berhala yang kita tidak tidak rasa. Maka memurnikan tauhid itu mulai dari sekarang terus sampai kitanya ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafat dalam kondisi sebelumnya kita man qala la ilaha illallah. Sebelum kita wafat terucap dengan lisan kita sehingga kita termasuk bagian yang Rasul sampaikan dakhalal jannah, masuk surga karena rahmat Allah, karena kita bertauhid. Hidup gampang mengucapkan la ilaha illallah. Masalahnya sekarat gampang nggak mengucapin la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya yaitu pada hari ini kita masih ada di pekan terakhir dari Syahrullah Al-Muharram. Tepatnya tanggal 23 Muharram. Yang orang Jawa biasa mengenai dengan Asyura atau disingkat Syura. Pertemuan yang lalu kita telah membahas kronologi betapa bengisnya dan betapa merusaknya Syiah mulai zaman Utsman bin Affan sampai zaman Husain radhiyallahu anhuma, menjadi musuh dalam selimut, menggunting di dalam lipatan. Dan itu sangat menyibukkan kaum muslimin. Khususnya di masa-masa Amirul Mukminin Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan ditutup dengan peristiwa Karbala itu. Muharram. Itu yang ada di negeri kaum muslimin saat itu. Mulai dari Madinah sampai Kufah. Sekarang kita akan membahas bagaimana tauhid palsu bagi orang-orang yang mengatasnamakan Islam. Artinya punya syahadat. Kita maknai juga salat, Jumatan bersama kaum muslimin, berlebaran juga bersama kaum muslimin, tetapi ternyata dalam kasus-kasus tertentu, pada khususnya yaitu di bulan Asyura, ya, di bulan Muharram, ternyata keikhlasan dalam bertauhid mengalami virus dan meracuni keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini merupakan ilmu. Ya, karena ilmu itu yang pertama menghiasi diri kita. Menyemangati diri kita untuk semakin semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut, semakin bertakwa. Ya, zinah lil qulubil muslimin. Tetapi ilmu juga ada yang kedua, selain kita menghiasi diri, kita pun juga punya tameng, punya wiqayah, sehingga badan kita, yaitu badan tauhid ini, tidak tercemari dengan syubhat-syubhat ataupun syahwat-syahwat. Di antaranya yaitu beberapa model racun kemusyrikan, kekufuran, khususnya di bulan Syura. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hal masalah kesyirikan, kemusyrikan, kekafiran, itu ibarat ada 3 grup. Ada grup A, grup B, grup C. Yang tengah yang mana? Yang B. Itulah firqatun najiyah, itulah at-tawassut, itulah yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Seimbang di dalam menakar. Kenapa? Karena memiliki pondasi dari Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya ada regu A, ada regu C. Regu A adalah orang-orang yang kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib itu sudah ngerasa ini orang ini kafir ini. Kenapa? Karena dikit-dikit mengkafirkan yang lainnya. Melakukan dosa besar, kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah,
Ya, tanpa ada pendetailannya, kafir, murtad, macam-macam. Ya, kelompok-kelompok Khawarij yang mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin yang lainnya. Yang penting tidak satu ideologi, kafir, murtad. Dan itu disampaikan kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi betapa tawasutnya beliau. Ini menunjukkan kalau beliau cerdas sekali. Betul-betul faham akan akidah. Dan ini juga kita pegang. Minal kufri hum farru. Orang-orang Khawarij itu dari kekufuran, ya mereka bukan orang kafir. Bahkan mereka jauh dari kekafiran. Mereka itu maunya Quran, Quran, Quran pokoknya. Hadis sahih, Quran, hadis sahih. Minal kufri hum farru. Mereka berideologikan seperti itu karena mereka meyakini ini yang benar, ini yang sesuai Qurannya. Makanya dikirim oleh Ali bin Abi Thalib nggak sembarangan. Abdullah ibnu Abbas, turjumanil Quran, untuk membuat mereka tobat. Alhamdulillah ada yang tobat. Meskipun juga sebagian diperangi, terjadilah Nahrawan. Oh berarti orang mereka mungkin zindik, mereka munafik? Nah, Ali bin Abi Thalib menerangkan, kalau munafik la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau orang munafik itu zikirnya Allah, zikir modus saja. Mereka zikir kepada Allah hanya secuil. Jamaah telat-telatan, kadang nggak mau jamaah di waktu-waktu tertentu, subuhan nggak ada di masjid, umpamanya. Ini tanda-tanda orang-orang munafik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering lirak-lirik kepada lawan jenis. Tapi orang-orang Khawarij, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalian kepada para sahabat ini, tahkiruna sholatakum bisolatihim. Kalian merasa minder salat kalian dengan salat mereka. Siyamakum ma'asiyamihim. Puasa kalian dengan puasa mereka. Kenapa? Orang Khawarij pagi puasa, malam tahajud baca Quran. Ibadahnya kencang sekali. Tapi berangkat dari pemahaman yang salah, sehingga pukul rata yang tidak sesuai dengan mereka, murtad, kafir, halal darah. Ini yang regu A. Ya, yang regu A. Dan tadi kita udah ngasih percontohan. Abdullah ibnu Abbas, orang yang sangat paham Quran dan tidak pernah bersentuhan dengan kelompok Khawarij. Sehingga dihantam dengan hujah-hujahnya, hancur semuanya. Maka ini salah satu solusi. Kalau kita ingin berdakwah kepada XX Khawarij, ataupun yang masih berideologikan Khawarij, tolong jangan gunakan mantan mereka. Ya, jangan gunakan mantan mereka. Kenapa? Karena mantan mereka berdakwah di mereka. Mungkin kita punya ijtihad, mungkin kita punya pemahaman atau inisiatif. Ya, ini mantan otomatis tahu strateginya, tahu medannya, tahu seluk-beluknya. Tapi masalahnya bagi orang-orang Khawarij, ini orang sudah pengkhianat. Bagaimana kita mempercayai pengkhianat? Bagaimana kita mendengarkan pengkhianat? Ini bagi mereka sudah murtad, udah halal darahnya. Ini kalau bisa dibelah-belah sekarang loh. Ini kalau kita boleh menggunakan kekasaran. Yang sudah gulat, yang sudah over, ekstrim, kayak gitu. Maka kita butuh orang-orang yang paham sekali tentang akidah yang sahihah, ya, dalil-dalil dan pendalilan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW untuk menyerang syubhat-syubhat mereka. Kita pindah ke regu yang C. Orang-orang yang sangat simpel sekali di dalam masalah tauhid. Ada noda-noda yang penting masih satu kiblat hadap ke Mekah, Ka'bah. Kemudian masih punya syahadat muslim. Perempuannya muslimah. Meskipun punya jimat muslim.
Meskipun tabarukan ngalap berkah di kuburan wali, di kuburan yang dinyatakan orang soleh bagi mereka, Muslim, nggak kafir. Meskipun jelas-jelas mintanya nggak kepada Allah. Allahnya ada, tapi disematkan mungkin kepada Ya Rab, Ya Rab. Tapi ada juga ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, ada yang khususan Fulan bin Fulan. Nggak apa-apa itu, nggak syirik. Meskipun mereka itu memiliki pesugihan-pesugihan, asalkan bukan dari dukun hitam, tetapi dari dukun putih. Ya, dikasih sotel, dikasih mangkok, dikasih centong, umpamanya buka warung soto, buka warung rawon, yang penting pakai panci ini, ya, dari orang yang dianggap punya barokah, kemudian pakai sotelnya, pakai centongnya, dengan mahar. Sotel aja maharnya bisa 50 juta, centong 20 juta, panci 70 juta. Diyakini nanti konsumen, Masya Allah, rame. Perdagangan yang mensukseskan. Dibeli. Kemana Allahnya? Allahnya ada. Tetapi mereka di posisi itu meyakini ngalap berkahnya dari situ. Ini yang kami sampaikan, yang merusak keikhlasan. Kita beribadah aja, kalau bisa itu goalnya itu akhirat. Dunia itu bonus. Ya, kita baca Al-Quran, umpamanya kita baca surat Al-Waqiah. Ya, kita baca surat Al-Waqiah. Kenapa? Karena disitulah bacaan-bacaan kita menjadi pahala. Ya, dan seluruh ayat-ayatnya kita baca berpahala, apalagi mentadaburinya dan mengamalkannya. Bukan karena Al-Waqiah katanya gawe sugih. Jadi membaca Al-Waqiah karena pengen kaya. Akhirnya niatnya sudah berubah. Untuk kaya baru baca Al-Waqiah. Kalau sudah kaya mungkin sudah lupa Al-Waqiah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, regu C ini tadi bukan kemudian kotong, nggak punya pendalilan. Mereka punya dalil, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaiton aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Kalau salah satu riwayat nggak ada fi jaziratil Arab. Artinya sesungguhnya syaitan itu berputus asa. Berputus asa bagi orang-orang yang sholat. Lihat nih, ini hadisnya sahih. Bahwasanya syaitan itu berputus asa untuk mengganggu, untuk menggoda, untuk menjerumuskan bagi orang-orang yang sholat. Inilah yang dibawa kepada pendalilan selagi masih sholat, masih Jumatan, maka mau ngalap berkah, mau pakai jimat, mau pakai raja, ya, pesugihan di warungnya, foto-foto yang diwalikan, gambar-gambar, atau kaligrafi ayat kursi, baca ayat kursi mungkin nggak tahu. Yang penting kaligrafinya ditempel saja. Macam-macam. Belum yang di atas kuburan, ya, tersebar di mana-mana di sosial media. Ya Rabbana, ya Kudus, sahilana bil fulus. Ya, ini kepada Allah dulu. Ya, kemudian mudahkan kita dapat duit. Kalau bisa warna merah. Kemudian ditutup dengan biwasilah, dengan perantara sahibul qabr ini. Siapa? Fulan bin Fulan, yang diwalikan, yang disolehkan. Minta kepada Allah melalui inilah yang di zamannya Nabi Nuh, di zamannya Nabi sebelum Nabi Muhammad, bahkan di zaman Nabi Muhammad, liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka nggak hilang Allahnya. Allahnya iya, cuma kita nggak mau langsung. Kita ini banyak dosanya.
Kita ini banyak cacatnya, sehingga kita butuh orang yang dekat kepada Allah, ya ini orang soleh. Padahal kuburan yang paling mulia, yaitu kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah mewanti-wanti, yang melarang ini bukan kami, bukan pula syekh-syekh para ulama Rabbani seperti Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan pula para alim ulama yang ada pada zaman ini dengan kitab-kitabnya dan tausiah-tausiahnya. Yang melarang adalah yang kita bersolat kepadanya dalam tahiyat kita, di luar solat kita. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Itu doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus larangan kepada umatnya, jangan jadikan kuburanku ini ibarat berhala yang disembah. Ini kuburan termulia. Bagaimana dengan kuburan-kuburan selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka inti dari apa yang kami sampaikan pada siang hari ini, yaitu di bulan Muharram, khususnya di wilayah sekitar kami ini, orang yang punya syahadat, orang yang masih punya sholat, tetapi ternyata sebagian masih meyakini ketika diarak salah satu jenis binatang, kerbau, di salah satu malam bulan Suro, yaitu bulan Muharram, keliling, ribuan orang di belakangnya, antri, bahkan ujungnya berebutan. Rebutan apa? Rebutan kletong, rebutan kotoran. Kenapa? Karena hewan ini bergelar kiai, sehingga punya barokah, sehingga mereka datang itu ngalap berkah. Kalau kita mau nyensus pendatang-pendatang yang mereka katakan ziarah, ngalap berkah, buka KTP-nya, itu mereka semuanya rata-rata. Bukan semuanya ya, rata-rata ber-KTP-kan Islam. Dan dari mana-mana itu. Wilayah Jawa Tengah, ya, Karsidenan sini, ya, lebih jauh lagi. Di antara mereka ada mulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini, tahun ini ditiadakan. Ini salah satu anugerah. Hikmahnya COVID-19 bagi wilayah kami yang ada di sekitar Solo ini, nggak ada namanya arak-arakan kebo itu. Itu orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah yang lain, ataupun yang dari sini, dari tahun 60-an sampai 2018-2019. Dan mereka ada bahkan sudah haji juga loh. La haula wala quwata illa billah. Mereka bilang, ini kita ngalap berkah. Kita tetap mintai kepada Allah. Inilah yang kita sebut melestarikan budaya. Mentok di sini. Kalau sudah bicara budaya, sudah. Apa aja bisa diterjang. Padahal Islam itu tidak mempermasalahkan adat, tidak mempermasalahkan budaya, selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Adatnya ronda, adatnya gotong royong, wah bagus sekali. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka kita support adanya ronda, kita support adanya gotong royong. Asalkan di ronda tidak ada yang main gaplek, tidak ada yang judi, tidak ada yang mendem. Benar-benar ronda keliling menjaga kampung keamanannya. Gotong royong, silahkan, ayo. Kalau perlu kita menjadi soft terdepan. Membantu ya orang-orang du'afa, para janda, anak-anak yatim. Bagus kan? Adab-adab yang seperti ini, adat-adat yang semacam ini, di Islam senantiasa dilestarikan. Tetapi kalau ternyata di sana ada kemusyrikan, kesyirikan, maka kita nggak sampaikan, oh Anda kafir, Anda musyrik. Tetapi perilaku Anda yang tetap sholat, yang tetap minta kepada Allah, tapi pada kondisi ini
perilaku Anda adalah perilaku kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak main-main, yang diajak ngomong langsung Rasul. La in asyrakta la yahbatanna amalak. La yahbatanna amaluka. Hei Muhammad, umpama kamu itu melakukan kesyirikan. Ini kalau kita mau jujur-jujuran, kira-kira Nabi Muhammad musyrik apa enggak? Kan enggak mungkin. Beliau maksum. Tapi Allah memberikan gambaran kalau seandainya Muhammad melakukan kesyirikan, maka amalannya ludes, muspro semuanya. Bagaimana dengan kita? Maka sayangi. Sayangi tahajud kita, sayangi sedekah kita, sayangi umroh haji kita. Jangan sampai teracuni dengan demikian. Itu buktinya. Ya, malam-malam cari rebutan kotoran hewan tadi itu macam-macam. Oke. Sekarang gini. Terkadang memang kesyirikan itu dari biangnya, ya, dari biangnya itu melahirkan kesyirikan-kesyirikan berikutnya. Sebagaimana dosa besar, kalau nggak kita tutup, akan melahirkan dosa-dosa cabang turunan. Ya, contohnya nih ya, umpamanya riba jahiliyah. Nggak mampu kita tutup, ya, ternyata muncul riba-riba modern. Meskipun mengatasnamakan syariat, padahal itu masih riba, asuransi, ya, deposito riba, macam-macam. Awalnya riba induk, tapi kemudian mereteli, bahkan ada sematan syar'inya di sana. Ini yang kita khawatirkan. Kesyirikan sama. Ya, kesyirikan sama. Kalau kita mau tarik, orang-orang dulu itu, ya, karena nggak semuanya punya ternak, ya, kemudian mereka ngambil kotoran kebun umpamanya, kemudian dibawa ke pertanian mereka, sawah ladangnya, subur nggak? Subur. Artinya kalau kita mau ngambil kotorannya kan nggak mesti harus nunggu Muharram. Ya, ketemu Rabiul Awal, ketemu Ramadan, ketemu Syawal, silakan. Ya, ambil silakan di kandangnya, banyak, angkut itu. Kalau perlu pakai pickup, ya, pakai truk nggak masalah. Tetapi kalau sudah diyakini di malam ini pokoknya berkahnya, ya, di hari ini pokoknya berkahnya. Nah, itu akhirnya lahirlah generasi berikutnya yang akhirnya menjadi ngalap ini berkah. Awalnya benar nggak kalau kotoran kebo untuk tanah gembur subur dengan izin Allah tukul, ya, tanaman jadi trubus, semi, panen. Ini kan ilmiah sekali. Tapi bagaimana ketika setan, ya, ini tadi pendalilan yang salah, setan itu pokoknya untuk orang yang sholat, ya, mau tabarukan syirik, ngalap berkah, nggak mau dibilang syirik. Nggak apa-apa, yang penting muslim. Nggak apa-apa, itu bukan syirik. Ya, padahal hadis ini nggak gitu demikian. Maksudnya nggak kayak gitu. Karena ini setan ngomong semacam ini ketika idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di akhir hayat Rasul tahun ke-8, 9, 10 berbondong-bondong orang dari tepian-tepian Jaziratul Arab, orang-orang Quraisy, mereka pada masuk Islam. Sampai Rasul wafat, Jazirah Arabiyah, ya, Masya Allah, tauhid semuanya. Gimana nggak ngeluh itu setan? Oh, aduh. Ya, saat itu aja. Wah, tahun-tahunan merangi dakwahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata malah idza jaa nasrullah. Ya, pada berbondong-bondong bersyahadat, berbaiat kepada Rasul. Tapi ketika Rasul wafat, buktinya apa? Pengganti beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung ngurusi riddah orang-orang murtad. Ini menunjukkan kalau setan kembali lagi.
menggoda lagi. Ya, semangat lagi, bahkan dengan berbagai macam strategi dan ulah makarnya. Maka nggak ada rasa aman dalam masalah akidah ini. Terus berusaha. Jadi nggak sembarangan. Orang kalau sudah sholat mesti nggak terpapar syirik. Enggak. Buktinya orang-orang murtad di zaman Abu Bakar itu ada yang masih sholat. Cuma nggak mau meyakini zakat. Zakat cuma di zaman Rasul SAW. Beliau wafat, zakat tercabut. Diperangi oleh Abu Bakar. Sampai nggak sempat memperluas, sampai nggak sempat berjamaah taraweh, dan seterusnya, dan seterusnya. Melahirkan cabang-cabang turunan dosa besar. Nah, ini orang-orang saudara kita yang punya syahadat, punya sholat, tetapi masih ngalap berkah. Keyakinannya nggak cuma tadi, kotorannya subur untuk tanah, bahkan kadang didulet itu buat campuran gado-gadonya, buat campuran sotonya, rawonnya, Masya Allah. Sudah nggak nyambung lagi. Ya. Apalagi yang facial, bayangkan. Ada untuk facial, yang jerawatan, yang pengen kelihatan glowing. Ya Allah. Ya. Kalau buat ngepel masih mending, kayak di Nusa Tenggara. Nah, ini sekarang buat wajah. Sejak kapan kotoran jadi facial itu? Itu kalau sudah hilang akidah yang semacam. Dititipkan ke tetangga, dititipkan ke kerabat, ya, akal sehatnya. Ada pula di bulan Muharram ini di wilayah kami juga, ya, dan ini yang datang seantero Indonesia, bahkan sampai luar negeri, di wilayah utara, di daerah yang dikenal dengan Kemukus, Gunung Kemukus. Bulan Muharram, apalagi hari Jumat, malam Jumat, apalagi salah satu kalender Jawa, sudah. Di sana ada kuburan Pangerang Samudro, salah satu keturunan Majapahit, yang sejarahnya dari berbagai macam lini, ya, dari getok tular dan macam-macam, baik itu yang ilmiah maupun yang hanya mulut-mulut, kita perus, intinya adalah seorang pangeran Majapahit kemudian mencintai atau ada asmara dengan salah satu selir bapaknya, jadi ibu tirinya, otomatis dilarang oleh kerajaan, maka diusir. Maka Pangeran Samudro dari berkelanannya terusirnya akhirnya di Kemukus itu, ya, daerah Gunung Kemukus. Tetapi cinta seorang Dewi Ontrowulan mengantarkan ke sana, ya. Kemudian di sana ada sendang Ontrowulan, mandi di sana dengan ngalap berkah macam-macam, sampai intinya antara ibu tiri dan anak terjalin hubungan yang dalam syariat dikenal dengan perzinahan. Kita berlepas dari adanya berbagai macam cerita-cerita yang lainnya. Cuma ini yang tersebar. Sehingga orang yang mau ngalap berkah, orang yang mau pesugihan, orang yang mau hajatnya kabul, ziarah ke situ, ujungnya adalah hubungan suami istri, dan itu dari pasangan yang tidak sah. Kita nggak nutup-nutupi, karena ini real adanya. Bahkan mungkin dilegalkan dengan alasan wisata religi. Fala haula wala quwata illa billah. Zina terselubung dan legal. Ini yang kita khawatirkan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat spanduknya itu, ini awalnya generasi sebelumnya itu kan Pangeran Samudro. Ini terlepas dari, ya, namanya kuburan kok. Disembah-sembah, diagungkan, diminta pesugihan, jelas ini kesyirikan. Tapi dahulu itu katanya, gitu kan, sejarahnya, Pangeran Samudro itu mengucapkan, kalau anak turunku atau siapa saja ingin hajatnya kabul,
Ya, siapa saja ingin sukses, ya, kalau ada masalah muncul solusi, datang ke sini dengan hati yang madep, mantep, karep, pokoknya seneng ke sini, sebagaimana seneng terhadap kekasihnya. Itu ucapannya. Ya, pokoknya kalau pengen bener-bener makbul, datang ke sini, ke paseranku, ya, ke kuburan ini, senengnya sebagaimana senengnya seseorang terhadap kekasihnya. Bener-bener cinta datang ke situ. Maka sampai ada istilah harus 7 kali ke situ biar makbul. Ini udah jauh sekali dari tatanan Islam. Ya, itu awalnya seperti itu. Tapi kemudian ini biangnya ya, biang dari dosa besarnya, kesyirikannya. Akhirnya beda generasi seperti hanya sekarang dimaknai sebagaimana senengnya kalian terhadap kekasih, ke situ bawa pasangan kekasih yang nggak sah dan berzina di situ. Di tempat-tempat yang disediakan dengan model warung-warung template, ya, ngopi-ngopi dulu, tapi di situ ada kamar-kamar. Dan itu rame itu kalau bulan Suro, Muharram, Masya Allah. Bisa ribuan. Dulu sebelum ada warung template-template malah di bawah-bawah pohon-pohon besar-besar itu. Ya Allah, kayak binatang sudah. Orang-orang melakukan semacam itu. Kenapa? Karena itu termasuk ritualnya. 7 kali mereka melakukan hubungan tanpa sah. Ya, berarti 7 kali berzina. Semakin yakin kalau semakin makbul. Itu yang datang kalau suami istri sampai situ, itu yang perempuan cari laki-laki lain, yang laki-laki suami cari yang wanita lain. Ini apa nggak ngerusak sekali? Dan sekali lagi, yang datang itu orang-orang yang punya sholat, punya syahadat. Apa nggak rugi? Ya, apa nggak rugi? Belum nanti minta tumbal. Macam-macam tumbalnya, bisa anak, bisa istri, bahkan bisa umurnya. Fala haula wala quwata illa billah. Allahumma tsabbit qulubana ala dini. Allahumma sharif qulubana ila ta'at. Ya Allah, jaga hati kami. Hati-hati saudara kami, hati-hati keluarga kaum muslimin, para pemirsa semuanya. Ini percontohan yang ada di sekitar kami. Karena kami berada di wilayah Solo Raya, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Karanganyar. Dan kami yakin di tempat-tempat yang lain, bahkan di luar Pulau Jawa pun ada yang tempat-tempat, entah itu petilasan, entah itu pohon wingit, angker, macam-macam. Yang dikasih sesajen, yang dikasih ubur rampai, macam-macam. Ujungnya adalah dunia. Nggak ada orang berkah, rata-rata mintanya minta surga Firdaus, ini jarang. Mesti mintanya tahta, jabatan, umur panjang, sehat, ya kan? Anak turun juga sukses, itu aja. Jarang yang istiqomah sholatnya, istiqomah puasanya, istiqomah baca Quran, jarang orang ala berkah semacam itu. Itu menunjukkan kalau niatnya saja sudah nggak benar, apalagi jalannya tambah nggak benar. Dan itu sekali lagi muslim-muslimah. Bahkan ritualnya itu ada syahadatnya dulu, ada Allahu Akbar, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jadi kalau dibilang itu nggak syirik, ada ayat-ayatnya, ada zikir-zikir pada Allah. Tapi setelah itu ada Gusti Pangeran Samudra, ya, sama Dewi Ontrowulan. Apa ini? Inilah yang disebut nidan. Inilah disebut dengan sekutu, menyandingkan Allah dengan makhluknya. Orang makhluk sekelas Jibril saja tetap dibilang syirik kalau kita mempertuhankan Jibril, apalagi orang yang sudah melakukan perzinahan antara anak dengan istri ayahnya, ibu tirinya. Dan itu banyak, setiap tahun, belum tertutup ini. Lah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini realita. Ya, silahkan
Kalau nggak percaya datang sendiri membuktikan. Tetapi kami juga tidak menyarankan. Jadi setiap ada adat, setiap ada sesuatu yang ini fungsinya kita tahu sejarah. Ya, sejarah. Kalau itu tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan, bahkan memperbagus ukhuwah umpamanya, kita lestarikan. Ini contohnya, contoh kita ambil contoh akhir sebelum kita tutup kajian. Ketika ada keyakinan pada awal pandemi COVID, sayur lodeh 7 warna, ya bisa menjadi penangkal COVID macam-macam, ya. Kemudian orang Jawa bilang ini sebagai anti pagebluk, bahkan. Kemudian disangkut pautkan dengan keraton ngarso dalam Mataram Islam, ya baik itu yang Jogja maupun yang Solo. Maka ini yang kita coba akan luruskan juga. Ya, mumpung kita disiarkan secara nasional, bahwa dahulu memang ya Sultan Hamengkubuwono itu kalau ada pagebluk itu memang minta kepada rakyatnya untuk bikin sayur kluweh. Ya, nggak tahu bahasa Indonesia kluweh itu apa ya. Ya. Sayur nangka muda, kluweh. Itu bukan sembarang. Ya, kenapa kok Sultan Hamengkubuwono minta rakyatnya bikin sayur kluweh, apalagi yang punya kemampuan untuk bikin itu? Karena kluweh itu ngambil artinya kaluwihan, fadlun azim. Ya, maksudnya masak kluweh. Supaya orang yang bisa masak saat itu memperbanyak kuahnya, sayur kluweh itu kan murah meriah ya. Sehingga kemudian bisa disalurkan ke tetangga-tetangganya atau dulur-dulur yang sedang kesusahan. Berbagi, makanya kaluwihan. Bukan kemudian malah jadi marketing dijual langsung 30.000 satu plastik. Ya, dijadikan bisnis. Itu pertama kesalahan memahami. Yang kedua kesalahan dalam akidah. Oh, berarti ini penangkalnya. Ya, diyakini seyakin-yakin. Maka kita perlu membaca sejarah, perlu mendudukkannya untuk meluruskan. Kan nggak semuanya dulu itu sebetulnya buruk toh. Kalau tahu sejarahnya. Ya, orang hamil nggak boleh pakai peniti. Ya, nggak boleh potongan kuku malam-malam, ya nyapu malam-malam. Kenapa? Ya nggak ada listrik. Ya, gunting kuku ke gunting jarinya gimana? Main peniti ketusuk perutnya gimana? Jangan. Lah kemudian sekarang kok bisa diyakini menjadi khurafat, itu bentuk kesirikannya. Itu bentuk penyimpangannya. Ya, maka karena udah ada listrik, udah mentrong-mentrong kayak gini ya sudah nggak masalah. Yang penting hati-hati. Mau nyapu malam, siang, sore, wah LED sudah sekarang. Ya, begitu juga orang Jawa itu nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu nggak boleh di depan rumah nanam pohon kluweh, pohon nangka muda itu. Ya, wah dilarang banget. Seakan-akan menjadi khurafat. Padahal tadi bersumber karena pihak penguasa keraton yang kita maksud di sini, ya itu jangan menunjukkan keluwehan, jangan pamer, ya pamer itu nggak boleh, tercela, makanya taruh di belakang. Maka orang dulu kalau nandur kue di belakang rumah, nggak boleh di depan rumah. Ya, ini yang patut kita baca sejarahnya, kita dalami, kita dudukkan supaya jelas. Jadi maksudnya membuat sayur kluweh atau mungkin di Indonesia lodeh itu bukan kemudian itu anti pagebluk, enggak. Untuk berbagi. Maka kalau sudah menjadi keyakinan ya kita luruskan, jangan. Karena yang mendatangkan musibah dan mengangkatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sayur ini dibagikan silahkan. Wah, ini bagus sekali. Ya, bagus sekali. Lah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Refleksi dan ringkasan bahwa bulan
Muharram, bulan Asyura adalah syahrullah, bulannya Allah, menandakan kalau di antara deretan dari bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, maka hendaknya kita pertebal amal soleh dengan keyakinan dan akidah yang ikhlas hanya kepada Allah, dan jauhi berbagai macam kesyirikannya, kemusyrikannya, godaan syahwat, godaan syubhat, ya, bahkan sampai meyakini bulan Muharram bulan pagebluk, sehingga jarang ada orang yang melakukan hajatan, dilarang macam-macam, ya. Maka ini yang akan kita luruskan. Kita cinta negeri kita cinta saudara kita cinta ya masyarakat kita, sehingga ini bukan karena kebencian. Ini atas dasar cinta supaya benar-benar negeri kita itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya masyarakat yang madani, masyarakat yang benar-benar ya, mengaplikasikan tauhid, menjauhi syirik, ya meskipun itu berat ya berat, tapi insya Allah tidak akan putus asa dan tidak akan pantang menyerah ya di dalam mendakwahkan hal yang semacam ini. Kita akan berusaha semaksimal mungkin balance, seimbang, ya, tidak menghakimi langsung, ya, kita mencoba mendudukkan akar kesyirikan dari sejarah tadi. Ya, awalnya mungkin nggak seperti itu, tetapi sekarang diyakini berbeda. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, awalnya Ya'uq, Yahus, Nasra, ya hanya dikenang sebagai orang soleh, tapi generasi berikutnya berujung menyembah mereka. Ya, ini yang kita putus mata rantainya. Semoga bermanfaat, semoga membawa tambah keimanan kita, dan tentunya kita berdoa sekali lagi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.